Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Damuni, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri 3 Damuni. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dan berbicara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dati Purwaningsi dengan tanpa ada halangan suara apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara diseminasi budaya positif ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dati beserta rekan-rekan semuanya, guru SD 3 Karangkuning dan staf, marilah untuk pertama kali kita selalu tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai di detik ini kita masih diberikan begitu banyak rahmat, hidayah serta hidayahnya, sehingga kita saat ini dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun dan bisa berkumpul di sini dalam rangka penyampaian program diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Dati, yang mana acara ini merupakan rentetan atau rangkaian dari program guru penggerak angkatan yang ke-7. Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di momen ini, di acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dati. Nanti Bu Dati akan menyampaikan program diseminasi budaya positif yang kita harapkan bisa membawa kebaikan, kemajuan, dan juga membawa semua menjadikan inspirasi untuk kita semua supaya bisa melaksanakan apa yang nanti menjadi tujuan dari Ibu Dati. Semoga Bu Dati dalam rangkaian acara, kegiatan CGB yang sudah dilaksanakan mulai sekitar bulan Oktober ini nanti bisa berjalan dengan lancar sampai nanti habis waktunya 6 bulan, dan kita nanti bisa merasakan dan bisa terinspirasi untuk juga ikut melaksanakan apa yang menjadi program dari yang akan disampaikan Ibu Dati nanti. Semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak dari Ibu Dati, dan semoga Bu Dati bisa melaksanakan rangkaian selanjutnya dari CGB dengan lancar, dengan aman, dengan sukses, dan kita semua juga selalu mendukung dari awal kegiatan CGB yang sudah dilaksanakan. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang keempat adalah acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dati Purwaningsih. Kepada Ibu Dati Purwaningsih, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih kepada Ibu Suciandani yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi dengan sambal belacan. Tidak lupa pakai daun kangkung. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bakahuni, dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bakahuni, karena dengan dukungan beliaulah acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Bakahuni ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya, meskipun pekerjaan kita sangat banyak, tapi Bapak Ibu Guru kerso atau dapat menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu Guru, alangkah baiknya apabila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dati Purwaningsih. Saya mengajar di kelas 1 di SD Negeri 3 Bakahuni. Saya merupakan CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung. Tujuan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini adalah yang pertama, merupakan tugas kita sebagai guru penggerak untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang budaya positif yang telah saya terima dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Karena walaupun sedikit ilmu yang kita terima, tetapi kalau tidak kita bagikan kepada rekan lain atau orang lain, maka ilmu yang kita terima tidak akan bermanfaat. Kemudian tujuan diseminasi yang ketiga, yaitu saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru semua untuk mengetahui atau melaksanakan budaya positif terutama di sekolah kita. Karena jika hanya satu atau dua guru saja yang melaksanakan atau menerapkan budaya positif di sekolah kita, maka budaya positif di sekolah kita tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, saya mohon kepada Bapak Ibu Guru semua, mari kita bersama-sama saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk meningkatkan mutu atau kualitas kita di dunia pendidikan, terutama pada budaya positif di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja diseminasi modul 1.4 budaya positif. Namun
kita ke budaya positif, alangkah baiknya jika kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat, mari kita pahami tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Di situ ada kata menuntun. Menuntun menurut Bapak Ibu, arti menuntun itu apa? Menuntun itu apa, Bu? Ya, betul sekali. Membimbing. Terus apa lagi? Selain membimbing, ya betul sekali, mengarahkan. Nah, menuntun itu artinya membimbing atau mengarahkan. Nah, kita sebagai guru itu wajib membimbing atau mengarahkan, tapi bukan membimbing atau mengarahkan dasarnya, karena dasarnya anak-anak itu sudah ada sejak lahir. Kita hanya memperbaiki atau membimbing lakunya. Begitu Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara itu juga mengibaratkan lahan pertanian. Nah, lahan itu diibaratkan sekolah kita. Kemudian benih, kan pertanian itu adalah lahannya. Nah, itu diibaratkan sekolah kita. Terus ada benih. Nah, benih itu siswanya. Kemudian kita sebagai guru hanya bisa menuntun anak itu lakunya, bukan dasarnya. Apabila lahan itu subur, terus ditanami benih yang bagus, apakah padi itu akan tumbuh dengan baik? Apakah bisa tumbuh dengan baik? Ya, belum tentu iya dan belum tentu tidak. Karena walaupun lahannya itu subur, terus ditanami dengan benih yang bagus, tetapi kalau kita tidak ngasih pupuk, maka padi tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah kita untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak itu lakunya, bukan dasarnya. Begitu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Apakah kita sudah pernah melaksanakan budaya positif di sekolah? Kira-kira pernah apa belum Bapak Ibu? Iya sudah. Contohnya apa Bapak Ibu? Contoh kecil, misalnya senyum 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian apa lagi selain itu? Baris berbaris sebelum masuk kelas. Kemudian ya betul sekali, membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Apalagi masih banyak lagi Bapak Ibu. Ya, cara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar. Ya, sholat duha di sekolah, sholat duhur berjamaah di sekolah. Nah, itu merupakan macam-macam contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Namun kita belum menyadari bahwa itu termasuk budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu
yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah Bapak Ibu sebutkan macam-macam contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Contohnya tadi membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran, kemudian berbaris di depan kelas sebelum masuk. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan siswa itu bertanggung jawab, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Apakah Bapak Ibu hafal 6 profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah apa? Ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Terus yang kelima, kreatif. Ya, yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi kita sebagai guru juga harus memperhatikan, harus memahami apa itu profil pelajar Pancasila, terutama pada kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan konsep utama budaya positif, yaitu terdiri dari 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua, disiplin positif, ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, restitusi posisi kontrol guru, keenam, keyakinan kelas, dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas dari 7 konsep utama budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Silakan Putri, mohon dibacakan. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah membacakan. Jadi betul sekali, dalam membangun budaya positif, itu sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman, nyaman, agar siswa itu mampu berpikir dan bertindak, kemudian mencipta dengan merdeka. Seperti tadi profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Apa itu maksudnya kontrol guru terhadap siswa? Kita sebagai guru harus bisa pintar-pintar mengontrol diri kita sebagai guru terhadap anak didik kita. Kemudian, mari Bapak Ibu, sekarang kita melakukan permainan. Permainannya ini dilakukan dengan cara berpasang-pasangan. Yang satu menjadi A, yang satunya menjadi B. Yang menjadi A itu yang menggenggam tangannya, terus yang jadi B itu nanti yang berusaha ingin membuka tangan atau genggaman tangannya. Bisa? Yuk, sekarang coba yang kelompoknya Putri. Yang A Putri, yang kelompoknya Buis, yang A Buis. Silakan. Silakan. Ya, boleh cara untuk itu apa namanya?
silakan. Ya, sudah? Ya. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang kelompoknya Putri, apakah tangannya punya Putri? Kebuka? Ya, yang punyanya Bu Is? Oh, ya atau tidak? Ya? Oh tidak. Ya, jadi di sini ada dua posisi kontrol. Nah, kalau Putri, posisi kontrolnya itu dapat terpengaruh oleh orang lain, tetapi kalau tadi Bu Is berarti tidak dapat terpengaruh oleh orang lain. Jadi tadi posisi kontrolnya itu biasanya dari luar. Nah, seperti tadi Bu Hesti berhasil membuka tangannya Putri. Berarti Putri berhasil untuk melakukan posisi kontrol terhadap Putri. Sedangkan Bu Siti tadi tidak berhasil untuk melakukan posisi kontrol terhadap Bu Is. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke konsep utama yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, apa makna disiplin itu, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Disiplin itu apa? Oh iya, ketertiban. Terus apa lagi? Ketaatan. Ya, terus satu lagi apa? Iya, ketepatan. Ya, mari kita lihat apa makna disiplin. Nah, silakan Bu. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu buat mulia. Ya, terima kasih banyak Bu Hesti. Jadi makna kata disiplin itu biasanya dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Contohnya, ketika kita kemarin COVID tahun 2020 itu kemana-mana kita harus memakai masker, ya. Kemudian kalau kita pergi atau memasuki mall atau apa itu bank atau tempat-tempat umum, nah itu kan kita harus memakai masker. Nah itu membuat kita tidak nyaman, betul apa enggak Bu? Betul sekali. Karena apa? Kita menggunakan masker itu pengap, nafasnya jadi tidak bebas. Padahal itu semua untuk apa Bapak Ibu? Kenapa kita harus memakai masker? Untuk kesehatan dan keselamatan. Tapi biasanya sekarang ini disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contoh lain kepada anak didik kita atau anak-anak kita di rumah, misalnya, nanti kalau kita pergi ke kota anak-anak harus memakai helm. Biasanya anak-anak itu mau karena apa? Karena takut dengan ibunya. Orang bawa helm nanti dimarahi. Padahal kita juga harus memberitahu kepada anak kita bahwa kenapa kita kalau pergi harus memakai helm, karena untuk keselamatan dan kenyamanan juga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita
kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif ini sangat erat kaitannya dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya disiplin positif yang berkaitan dengan itu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa tadi dengan sholat duha di sekolah bersama, terus membaca Asmaul Husna, kemudian sholat zuhur berjamaah. Nah, itu yang berkaitan erat dengan dimensi pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Kemudian untuk dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Contohnya apa Bapak Ibu? Disiplin positif yang berkaitan dengan berkebinekaan global. Iya, betul sekali. Menghargai teman yang berbeda agama itu termasuk disiplin positif dari dimensi berkebinekaan global. Tepuk tangan buat positif. Kemudian budaya positif yang kaitannya dengan dimensi mandiri apa Bapak Ibu? Tidak menyontek ketika ulangan, itu termasuk dimensi budaya positif mandiri. Kemudian ada dimensi apa lagi? Gotong royong. Contohnya apa? Ya, betul sekali, piket kelas. Kemudian kerja bakti, bekerja kelompok, betul. Kemudian yang berpikir kritis, contohnya saja di dalam kelas. Mengajukan pertanyaan, iya, mengajukan pertanyaan ketika pembelajaran, ya, itu. Kemudian satu lagi apa Putri? Dimensi profil pelajaran. Ya, kenalan kritis. Kreatif. Nah, kreatif itu kaitannya dengan menciptakan hal-hal yang baru. Contohnya apa untuk anak didik kita? Yang membuat apa? Iya, membuat prakarya dari apa saja yang diciptakan dengan kreativitasnya sendiri. Nah, itu adalah nilai-nilai budaya positif yang berkaitan erat dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kita memasuki konsep utama yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama, survival itu kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kemudian love and belonging itu kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Kemudian yang ketiga itu fun, kesenangan. Yang keempat itu adalah power, penguasaan. Dan yang kelima adalah freedom, kebebasan. Lanjut ke berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memiliki kasus, yaitu kasus tentang Ibu Ria. Coba dibacakan, please. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Tanjung Permai, sedang bingung menghadapi pulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria,
apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dari kasus yang telah dibacakan oleh Bu Siti tadi, ini tentang Ibu Ria yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus ya Bapak Ibu. Nah, beberapa anak itu telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menghadapi situasi seperti Ibu Ria? Apa Bapak Ibu yang akan dilakukan? Meminta pertolongannya. Iya, bagus. Terus apa lagi? Menegur. Nah, ya betul. Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Iya, betul sekali. Cari perhatian. Nah, dari jawaban Bu Is tadi, bagus sekali. Menanyakan alasannya, Bu. Menanyakan alasan kepada Agus mengapa dia bisa melakukan seperti itu. Kemudian tadi menurut Bu Yani, alasan Agus melakukan hal itu karena cari perhatian. Ya, jadi bisa kita pahami dari nih. Nah, dari surat ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Betul sekali tadi jawabannya Bu Is. Mencari tahu terlebih dahulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, ini kebutuhan dasar. Tadi sulfifat. Ini kebutuhan dasar. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Alasan dasar yang pertama ini. Kemudian untuk alasan yang kedua, love and belonging. Tentang apa tadi love and belonging itu? Ya, kasih sayang dan rasa ingin diperhatikan. Nah, teman Agus jadi perhatian ke Agus. Alasan Agus yang kedua itu supaya teman Agus jadi perhatian ke Agus. Yang ketiga, power. Tadi power apa Bapak Ibu? Ya, kekuasaan. Nah, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, itu. Kemudian alasan yang keempat yaitu tentang freedom atau kebebasan. Apa? Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Dan yang kelima, fun, senangan. Itu Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan masalah seperti yang Ibu Ria, kita jangan langsung menegur, tapi kita harus cari tahu alasannya terlebih dahulu mengapa Agus melakukan hal tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, konsep utama budaya positif yang keempat yaitu tentang semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah macam-macam teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, kita sebagai guru ya, misalnya kita diberi tugas oleh ibu kepala sekolah untuk menghadiri rapat di jam setelah bekerja.
atau jam 3. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, padahal kita sebenarnya ini balik langsung tidur atau apa, tapi kita harus rapat terlebih dahulu. Nah, itu adalah teori motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita tetap berangkat, tetapi apa sebenarnya kita tidak nyaman dengan hal tersebut. Jadi itu termasuk ke dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar, tidak dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya Bu Kepala Sekolah mendahului sama salah satu guru, Bu besok mewakili saya rapat di dinas, nanti akan saya beri uang perjalanan misalnya. Nah, itu juga padahal apa? Padahal kita ada acara misalnya, tapi dengan apa? Kita mendapatkan imbalan tadi akan dikasih uang tadi. Nah, kita jadi berangkat. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang termasuk ke dalam motivasi internal dari tujuan disiplin positif. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya, ada suatu webinar, misalnya ada webinar tanpa di Kecamatan Trisurat. Tetapi pada webinar itu kita tidak memiliki sertifikat, tidak mendapatkan sertifikat. Tetapi dengan rasa kemauan kita sendiri, kita ikut mengikuti. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi internal. Nah, itu teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, nah di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman itu apa? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Ibu Bapak. Sesuatu yang apa Ibu tadi? Ya, sesuatu yang didapat karena melanggar, jadi mendapatkan hukuman itu. Ya. Kemudian untuk konsekuensi, ya konsekuensi itu apa? Kalau hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal, tetapi kalau konsekuensi termasuk ke dalam identitas berhasil. Kenapa konsekuensi termasuk ke dalam identitas berhasil? Karena kalau hukuman itu berdasarkan aturan diri, dihukum. Anak-anak, kamu berangkatnya terlambat, nanti kamu tidak boleh kamu sekarang berdiri di depan kelas, atau sekarang kamu pulang saja, nggak usah ikut pelajaran. Nah, itu termasuk hukuman. Ya, kalau konsekuensi, misalnya anak didik kita datang terlambat, kemudian dia sudah tahu konsekuensinya kalau datang terlambat itu apa. Misalnya datang, maaf Bu, saya datang terlambat, nanti saya tidak akan istirahat, tapi saya akan mengerjakan yang tadinya ketinggalan materinya atau pekerjaan tadi sebelum saya berangkat, saya akan menyelesaikan ketika istirahat. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal dan konsekuensi termasuk ke dalam identitas berhasil. Nih, contoh di sini ada Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh teman satu kelasnya pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi dari kasus ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Mengapa? Betul sekali, karena itu akan menjatuhkan mental anak. Nah, ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Nah, tidak boleh ya Bapak Ibu seperti itu. Ini saya menayangkan banyak kasus, karena dengan kasus-kasus ini nanti kita bisa menyerap dari kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, nah, ini kita akan berlatih tentang ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Catat ya Bapak Ibu, yang pertama hukuman, nanti kita samakan. Kemudian yang kedua, membersihkan coretannya di meja tulis. Ya, yang kedua konsekuensi. Coba nanti kita samakan ke slide berikut. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman yang ketiga. Terus, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, Bapak Ibu, yang keempat menjawab konsekuensi. Yang kelima, dijemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran. Ya, yang kelima hukuman. Keenam, murid diminta bertelanjang kaki. Tahu ya bertelanjang kaki, nggak memakai alas kaki, nyeker ya. Bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Nanti menjawab apa? Konsekuensi ya. Nanti coba kita lihat jawabannya. Terus, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Masuk hukuman. Nah, coba tadi jawaban dari Bapak Ibu kita samakan bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah hukuman, betul. Yang kedua, konsekuensi, betul. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, hukuman. Nah, ini tadi yang keenam. Ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu, itu termasuk hukuman. Ya. Terus yang terakhir betul termasuk ke dalam hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Nah, kita masuk ke konsep utama budaya positif yang kelima tentang restitusi atau posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru atau restitusi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Dan kelima adalah manajer. Ini adalah 5
posisi kontrol guru. Mari kita simak tabel berikut. Nah, ini adalah tabel posisi kontrol guru menurut Gosen tahun 2004. Yang pertama, ini adalah guru sebagai penghukum. Boleh tidak Bapak Ibu? Termasuk ke dalam tindakan yang positif atau negatif? Penghukum itu negatif ya. Nah, biasanya pada restitusi penghukum ini biasanya kita menggunakan kata-kata dengan memarahi sambil menunjuk-nunjuk. Kamu itu kalau jajan harus dibuang gitu. Apa kalau jajan sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu sedang menjelaskan, kamu harus memperhatikan. Biasanya pakai kata-kata yang nada tinggi itu kalau hukuman. Nah, itu termasuk ke dalam restitusi negatif ya Bapak Ibu ya kalau hukuman. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini juga termasuk ke dalam restitusi yang negatif. Karena apa? Karena nanti murid-murid itu merasa bersalah yang berkepanjangan itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kamu itu di rumah ibu itu sudah mengajarimu belajar, nulis, kenapa kamu tetap bodoh? Nah, seperti itu nggak boleh ya. Itu jadi membuat siswa itu merasa bersalah yang berkepanjangan. Jadi murid nantinya akibatnya murid merasa bodoh atau nakal gitu misalnya. Kemudian restitusi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman tindakannya itu biasanya membuat pemakluman. Kemudian perkataannya itu biasanya ini, lakukan demi Bapak Ibu supaya kamu nantinya bisa mendapat hasil yang terbaik, bisa menjadi anak yang berguna. Nah, seperti itu. Itu yang restitusi teman. Ini termasuk yang positif atau negatif? Positif, tetapi tidak 100% ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya akibatnya dari restitusi sebagai teman ini kan merasa bahwa gurunya itu adalah teman. Jadi apa-apa nanti dikaitkan rapopo bu guru kayak ngomongnya aku. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengontrol. Sebagai pengontrol ini termasuk juga dalam positif tapi belum 100%. Nah, ini tindakannya biasanya melakukan pemantauan dengan cara menulis di buku, jurnal itu. Kemudian biasanya perkataannya ini, contohnya ini, kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, terus nanti Bapak Ibu guru mencatatnya. Nah, itu akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Itu yang restitusi sebagai pengontrol. Nah, ini yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, restitusi sebagai manajer ini adalah yang paling baik diterapkan di sekolah, ya, sebagai manajer karena ini motivasi dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik. Kalau yang keempat tadi termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, sebagai manajer ini biasanya tindakannya ini bertanya dan membuat kesepakatan. Misalnya kemarin saya melakukan pembuatan kesepakatan kelas, ya, anak-anak
saya suruh menerapkan kesepakatan kelas di kelas 1. Itu anak-anak menuliskan apa saja yang ingin menjadi kesepakatan di kelas 1. Nanti ada videonya akan saya tayangkan. Itu merupakan tabel posisi kontrol guru menurut Bosen tahun 2004. Nah, ini Bapak Ibu ada kasus lagi. Saya akan memaparkan kasus ya Bapak Ibu. Ya, silakan dibaca. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mau mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ya, terima kasih Bu Hesti sudah membacakan kasus 1. Nah, ini termasuk di dalam posisi kontrol guru yang mana Bapak Ibu? Apakah manajer? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai apa itu tadi? Nih, pembuat rasa bersalah atau pengontrol atau penghukum? Ayo, coba dari kasus ini. Ada di situ ada kata-kata, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mau mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini termasuk di dalam posisi kontrol yang mana? Betul sekali. Ini termasuk di dalam posisi kontrol guru sebagai teman. Itu ada kata, Ibu santai saja Bu. Lanjut ke kasus 2. Anton dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai hingga kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka berdua, membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah Dino bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut? Kesal, Dino menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Pak. Ibu Suti sejenak meneruskan kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak-anak tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ya, terima kasih Bu Siti. Nah, ini kasus
posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kalau tadi yang pertama tadi termasuk ke dalam posisi kontrol sebagai teman, kalau yang ini iya betul sekali sebagai manajer. Karena apa? Karena terbukti dengan apa? Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersendal pulau kembali. Jadi dalam restitusi posisi kontrol guru yang paling baik diterapkan adalah posisi kontrol manajer, karena ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu tadi berkaitan dengan restitusi atau posisi kontrol guru. Sekarang kita masuk yang keenam, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu Bapak Ibu keyakinan itu? Ya, sesuatu yang diyakini secara bersama-sama. Nah, biasanya keyakinan kelas itu lebih umum dibandingkan dengan aturan. Perbedaan aturan dengan keyakinan itu apa Bapak Ibu? Ya. Ya, betul sekali. Kalau aturan itu siswa tidak dilibatkan untuk membuat aturan tersebut. Misalnya di sekolah kita sudah tertempel aturan sekolah. Nah, atau tertempel aturan kelas. Nah, itu di situ siswa tidak dilibatkan. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan itu siswa dilibatkan secara keseluruhan. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut Watson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Nah, kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini kemarin saya dan Bu Siti Handayani itu sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas kita masing-masing bersama anak-anak kita masing-masing. Nanti saya juga akan menampilkan video yang kemarin sudah saya laksanakan untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 1. Seperti itu. Kita ketahui yang termasuk ke dalam peraturan dan yang termasuk ke dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini ini yang termasuk ke dalam peraturan ya Bapak Ibu. Nih, yang termasuk ke dalam peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu untuk apa? Supaya anak apa? Bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu untuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Jadi itu adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selanjutnya, nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ini apalagi kalau di kelas
bawah. Itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita di kelas ya, dia juga harus menerapkan yang ada di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti saya akan menayangkan video tentang kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas waktu ke waktu. Nah, itu pembentukan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas. Tapi saya membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini guru akan menampilkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Anak-anak, apakah anak-anak sudah pernah membuat kesepakatan kelas di kelas sebelumnya? Belum ya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas kita, ya, membuat sebuah kesepakatan kelas di kelas kita. Nanti Bu Guru akan bagi kertas, ya, Bu Guru akan bagi kertas, terus nanti ditempelkan di kertas yang ada di papan tulis itu. Sudah Bu Guru siapkan di situ. Nanti anak-anak tinggal tulis terus menempelkan. Kalau sudah menempelkan semuanya, nanti ada salah satu siswa yang membacakan hasil kesepakatan kelas kita. Ya, dari semua anak ini, sudah mudah. Oke. Yuk, ditulis. Ya, baiklah anak-anak, sudah semuanya untuk menuliskan kesepakatan kelas kita? Ya, sudah. Nah, sekarang coba ditempelkan dari satu persatu urut absen dari mulai 1 ya. Yuk.
tempat, sampah jangan di laci meja. Oke? Terus kalau keluar minta izin, kalau mau ke belakang pipis atau mau keluar apa, ambil apa, itu harus minta izin. Makan dan minum sambil duduk. Kalau bertanya tunjuk jari, berbicara sopan dan saling menghargai dan saling menyayangi. Nah, ini kesepakatan kelas kita yang harus kita laksanakan, yang harus kita patuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila. Terima kasih Bu Rati sudah mengajarkan budaya positif tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi saya akan melaksanakannya dengan tertib dan nyaman supaya keyakinan atau kesepakatan kelas kita tidak dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nugroho, merupakan guru atau rekan dari Ibu Dati Kormangsih. Budaya positif melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh Bu Dati sangat menginspirasi untuk menerapkannya di dalam kelas. Keyakinan kelas ini meningkatkan murid untuk bertanggung jawab atas keyakinannya sendiri. Terima kasih Bu Dati, semoga sukses selalu. Demikian Bapak Ibu tadi video yang tentang kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan bersama anak-anak di kelas 1. Langsung saja kita akan memasuki ke konsep utama budaya positif yang ke-7, yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua menanyakan keyakinan, dan adalah validasi tindakan yang salah. Tahapan segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Tadi sudah saya jelaskan. Nih, menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya ada kata-kata seperti itu. Berbuat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu 3 segitiga restitusi. Nah, ini adalah video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin bersama anak didik saya.
Ya, kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Nah, itu tadi adalah video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Nah, kiranya hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, maaf yang setulus-tulusnya. Dan apabila ada pertanyaan, saya beri waktu. Terima kasih kepada Ibu Dadik yang telah memberikan banyak sekali pengetahuan baru bagi kami. Tentunya sangat bermanfaat. Monggo Bapak Ibu kami buka sesi pertanyaan yang pertama. Monggo silakan dua penanya dulu. Monggo kami persilakan Bu Isi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Istiana dengan sejawat dari Ibu Dadik. Terima kasih atas waktunya dan pada Ibu Dadik. Untuk saya pribadi, materi yang Ibu Dadik jelaskan dan sudah dituangkan masalah restitusi itu sangat luar biasa bagi saya bersama teman-teman karena bisa menambah ilmu tentang budaya positif, terutama itu yang masalah restitusi yang disampaikan itu untuk anak-anak di SD ya Bu tadi. Yang ingin saya tanyakan, seandainya itu restitusi tadi seumpama kita posisinya di menjadi guru SMP atau SMA, apakah restitusi ini dapat kita lakukan oleh guru secara pribadi atau dilakukan oleh guru BK atau wali kelasnya atau bisa kolaborasi ketiga-tiganya atau bisa sendiri-sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon jawaban dari Bu Dadik. Terima kasih banyak Bu Is. Untuk mau dijawab dulu apa sekalian ditampung dua pertanyaan? Ya, untuk menuju ke saya kasih ya. Pertanyaan pertama Bu Is menanyakan bagaimana penerapan praktis ketika restitusi ketika di SMP. Begitu ya Bu Is? Apakah kalau di SMP kan ada guru BK, apakah itu dilimpahkan ke guru BK atau wali kelas atau bisa kolaborasi seperti itu? Oke. Untuk penanya yang kedua, mohon kami persilakan. Terima kasih. Saya di sini perkenalkan, nama saya Diana Nisti Pratiwi. Di sini saya mau menanyakan dan ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Mbak Dati karena dari pemaparannya tadi saya sudah mendapatkan ilmu yang banyak bagi guru. Kemudian di sini saya mau bertanya, tadi kan terkait tentang restitusi. Saya mau menanyakan terkait perbedaan pemantauan dengan restitusi. Karena di situ saya belum bisa memahami antara perbedaannya tersebut. Demikian pertanyaan dari saya ucapkan banyak terima kasih atasnya. Terima kasih banyak Bu Hesti. Untuk kedua pertanyaan akan kami langsung serahkan kepada Ibu. Terima kasih banyak kepada Bu Istiana dan Ibu Hesti yang telah memberikan pertanyaannya. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab. Yang pertama dari Bu Istiana, ya, mengenai restitusi jika kita adalah guru di SMP atau SMA. Nah, restitusi itu bisa dilakukan oleh wali kelas atau guru bimbingan konseling atau berkolaborasi, begitu ya Bu Istiana ya. Nah itu apabila ada siswa SMP atau SMA
yang bermasalah itu kita lihat atau tergantung dari permasalahannya. Apabila permasalahannya itu di dalam kelas, misalnya siswa mencontek temannya ketika ulangan, kemudian siswa mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas. Nah, itu termasuk ke dalam pembelajaran ya bersama atau bersama guru yang sedang bersama guru yang sedang mengampu ataupun wali kelas. Jadi itu tergantung permasalahannya ya Bu. Itu berarti bisa dengan guru yang sedang mengampu yang membuat restitusinya ataupun dengan wali kelas. Dan apabila ada ini di luar kelas ya, di luar kelas itu ada siswa kelas misalnya di SMP kelas 7 dengan kelas 8 itu konjok-konjokan atau berkelahi. Nah, itu bisa kita langsung serahkan ke guru bimbingan konseling atau bahkan ke kepala sekolah. Jadi berarti itu tergantung permasalahannya untuk kita melakukan restitusi di SMP atau SMA. Kalau permasalahannya itu ada di dalam kelas, berarti yang melakukan restitusi itu wali kelas atau guru yang sedang mengampu. Tetapi kalau di luar kelas itu adalah guru bimbingan konseling. Begitu Bu Is, apakah masih kurang? Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Hesti. Oh iya, perbedaan pemantau dengan restitusi. Nah, kalau pemantau itu lebih ke peraturan, ya peraturan apa yang ia langgar atau yang siswa langgar. Tapi siswa tersebut langsung menjawab konsekuensinya tentang atau menyelesaikan masalahnya apa dan apa solusinya, seperti itu Bu Hesti. Nah, contohnya ya, saya terlambat Bu. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, saya terlambat Bu. Nanti saya akan mengikuti pembelajaran Ibu meskipun sudah istirahat, tapi saya akan tetap mengerjakan tugas yang saya tadi ketinggalan, seperti itu. Kemudian kalau restitusi, nah restitusi itu pada saat siswa tersebut terlambat, kita panggil ke dalam ruangan. Jadi tidak langsung tidak langsung diberitahu kalau kamu nanti ini, tidak, tapi kita memanggil anak itu ke ruangan. Terus itu tadi yang ada di sertifikat restitusi itu tadi, iya, itu diterapkan menggunakan sertifikat restitusi tadi yang tiga itu stabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu Bu Hesti. Apakah masih ada yang kurang? Ya. Terima kasih banyak untuk Bu Is dan Bu Hesti. Terima kasih banyak untuk dua penanya Bu Is dan Bu Hesti. Sudah cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Bu Dati. Dan akhirnya tibalah kita pada penghujung acara. Sampai kita di acara penutup. Mohon maaf ketika kami membawakan acara dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata, ucapan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf besarnya. Akhirnya acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Dati Purwaningsih kita tutup bersama dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Emi Triastuti. Saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Karanguni, Kecamatan Surat, Kabupaten Temanggung, ikut berbahagia dan bangga karena di sekolah ini terdapat 2 calon guru penggerak angkatan 7, yaitu salah satunya itu Ibu Datik Purwaningsih. Sesuai dengan moto guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengembasan yang dipaparkan, yang kemarin sudah dipaparkan, itu merupakan salah satu aksi nyata tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bu Dati pada program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan pengembasan ini yang bersifat permanen menjadi motivasi serta contoh yang baik dan bisa diimbas ditiru oleh Bapak Ibu guru yang lainnya yang ada di SD Negeri 3 Karanguni. Saya selaku kepala sekolah itu berharap dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter yang sesuai dengan 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, sehingga bisa tercermin dalam aktivitas pembelajaran peserta didik dan membawa dampak yang positif dan berkualitas dalam pendidikan khususnya di SD Negeri 3 Karanguni. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.